Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Aulia dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara bertahap beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Hai teman-teman, jadi materi pertama yang akan saya bahas yaitu urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Nah, di dalam materi ini terdapat dua submateri. Yang pertama yaitu relevansi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi dengan pengembangan kompetensi calon guru PPKN. Nah, yang kedua yaitu relevansi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi dengan pembelajaran PPKN di sekolah. Nah, yang pertama yaitu relevansi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi dengan pengembangan kompetensi guru. Jadi, mata kuliah ini tuh tidak hanya penting bagi calon penegak hukum saja, tetapi mata kuliah ini tuh juga penting bagi calon guru. Nah, yang dimana relevansinya itu terlihat jelas di dalam pengembangan kompetensi guru yang terdiri dari pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang dimana dengan pengetahuan hukum pidana ini, guru dapat memahami batas perilaku siswa, sehingga dapat membimbing mereka agar terhindar dari perbuatan atau perilaku yang merugikan masa depan. Nah, yang kedua yaitu kompetensi profesional, yang dimana kompetensi ini membantu guru untuk menangani pelanggaran di sekolah secara tepat, profesional, dan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian, yang dimana kompetensi ini mendorong guru untuk bersikap jujur, adil, disiplin, dan berintegritas, sehingga menjadi teladan bagi peserta didiknya. Nah, kompetensi yang keempat yaitu kompetensi sosial, yang dimana kompetensi sosial ini membantu guru untuk berkomunikasi dengan lebih hati-hati dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari tindakan pelanggaran hukum. Substansi yang kedua yaitu relevansi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi dengan pembelajaran PPKN di sekolah. Jadi, mata kuliah hukum pidana dan kriminologi ini sangat relevan dengan pembelajaran PPKN di sekolah. Mengapa? Karena dapat membantu siswa untuk memahami arti dari aturan, akibat dari pelanggaran hukum, dan memahami pentingnya menjadi warga negara yang taat dan bertanggung jawab. Melalui contoh-contoh dari hukum pidana, pembelajaran PPKN di sekolah itu jadi lebih konkret dan membuat siswa itu menjadi lebih sadar akan perbuatan pidana atau perbuatan hukum. Halo teman-teman, baik substansi yang kedua dari materi yang ada di dalam mata kuliah hukum pidana dan kriminologi ini adalah konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Nah, pidana itu artinya sanksi dan hukum pidana itu artinya aturan. Jadi, hukum pidana itu adalah aturan hukum yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya, yang dimana fungsinya itu adalah sebagai social control dan social engineering. Nah, hukum pidana ini bersifat publik atau secara umum, yang artinya itu mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negaranya. Nah, jenis hukum pidana itu yang pertama berdasarkan bentuk. Nah, di sini bentuk itu isinya tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu contohnya undang-undang, dan tidak tertulis itu contohnya hukum adat. Nah, yang kedua itu berdasarkan sumber. Nah, di dalam sumber ini isinya itu dua, yaitu umum dan khusus, yang dimana umum ini isinya yaitu KUHP dan khusus ini isinya undang-undang. Nah, yang ketiga itu berdasarkan substansi atau isi.
yang terdiri dari formil dan material. Nah, yang terakhir itu berdasarkan wilayah yang terdiri dari lokal, nasional, dan internasional. Nah, substansi materi yang ketiga yaitu sejarah hukum pidana di Indonesia. Yang pertama itu pada masa kerajaan, yang dimana pada masa ini hukum pidana itu bersumber dari hukum adat yang tidak tertulis, yang dimana sanksinya itu tradisional dan dipengaruhi oleh nilai agama dan budaya. Yang kedua, pada masa penjajahan, yang dimana pada masa ini diterapkan hukum pidana barat atau KUHP Belanda yang disebut dengan Wetboek van Strafrecht. Yang ketiga pada pasca kemerdekaan, yang dimana setelah Indonesia merdeka itu KUHP Belanda itu masih tetap berlaku atau digunakan, tetapi Indonesia itu juga berupaya untuk membangun hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, materi yang keempat yaitu asas hukum pidana dan implementasinya dalam KUHP. Asas artinya dasar atau pedoman yang menjadi landasan, yang dimana asas hukum itu adalah dasar atau prinsip pokok yang menjadi pedoman dalam penyusunan, penerapan, dan pelaksanaan hukum. Nah, asas-asas hukum terdiri dari yang pertama itu ada asas legalitas. Asas legalitas ini artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang. Yang kedua, asas teritorialitas. Artinya, hukum pidana itu berlaku bagi semua orang yang berada di negara tersebut. Yang ketiga, asas nasional pasif. Artinya, hukum pidana itu dapat berlaku bagi orang asing yang melakukan tindak pidana jika korbannya adalah negara tersebut. Nah, yang keempat itu asas personalitas. Artinya, hukum pidana itu tetap berlaku bagi warganya walaupun mereka berada di luar negeri. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis perbuatan pidana di dalam KUHP. Perbuatan pidana adalah setiap tindakan atau perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Yang dimana unsur perbuatan pidana ini terdiri dari yang pertama itu ada unsur objektif, artinya sikap atau keadaan jiwa pelaku saat melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Yang kedua itu ada unsur objektif, artinya fakta lahiriah dan keadaan luar yang menyertai perbuatan pidana. Nah, jenis-jenis perbuatan pidana itu yang pertama berdasarkan tingkat keseriusan. Nah, yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua berdasarkan cara melakukan. Nah, yang terdiri dari aktif dan pasif. Yang ketiga berdasarkan sifat penuntutan, yang terdiri dari biasa dan aduan. Yang keempat berdasarkan waktu, yang terdiri dari seketika, berlanjut, dan berkesinambungan. Yang kelima itu berdasarkan bentuk kesalahan, yang terdiri dari culpa dan dolus. Yang keenam berdasarkan pelaku, yang terdiri dari umum, jabatan keuangan negara, korporasi, ataupun kelompok. Yang ketujuh berdasarkan cara merumuskannya, yang terdiri dari formil dan material. Yang kedelapan berdasarkan korban, yaitu individu dan kolektif. Materi yang selanjutnya yaitu proses penanganan kasus pidana. Nah, lembaga yang terkait dalam proses penanganan kasus pidana ini yang pertama ada polisi yang dimana bertugas untuk melakukan penyidikan. Nah, yang kedua ada kejaksaan yang dimana kejaksaan ini bertugas untuk melakukan penuntutan. Yang ketiga itu ada pengadilan yang dimana bertugas untuk putusan. Yang keempat itu ada lapas yang bertugas sebagai pembinaan. Nah, alur penanganan kasus pidana yang pertama itu jika pelakunya anak-anak. Nah, yang dimana ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimana penyelesaian dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku, dan pihak yang terkait, yang dimana hal ini disebut dengan diversi.
Nah, yang kedua itu jika pelakunya dewasa. Nah, hal ini mengacu pada KUHAP yang dimana alurnya itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi yang dimana prosesnya itu lebih menekankan pertanggungjawaban hukum penuh karena dianggap sudah mampu secara hukum. Yang ketiga itu jika pelakunya perempuan. Dalam proses hukum, perempuan itu berhak atas perlindungan khusus seperti pendampingan, psikolog, atau hukum, perlindungan dari diskriminasi atau reviktimasi, dan pembinaan. Baik, selanjutnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan 3 indikator. Yang pertama itu ada pengertian pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dimintai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga dapat dijatuhi pidana. Yang dimana hal ini itu mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku baik berupa kesengajaan atau dolus maupun kealpaan atau kulpa. Nah, yang kedua itu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu apabila yang pertama itu merupakan subjek hukum atau orang atau korporasi. Yang kedua itu mampu bertanggung jawab secara mental dan kejiwaan. Yang ketiga memiliki kesalahan, baik itu sengaja ataupun lalai. Yang keempat itu tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf, serta telah memenuhi batas usia pertanggungjawaban pidana. Nah, yang ketiga itu orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dimana seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila yang pertama itu mengalami gangguan jiwa yang berat yang dimana terdapat dalam pasal 44 KUHP. Yang kedua itu masih anak di bawah usia pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga itu bertindak karena alasan pemaaf atau daya paksa perintah jabatan yang sah. Yang keempat itu melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar atau di bawah paksaan. Nah, baik, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pidana atau hukuman dalam KUHP berdasarkan 4 indikator. Nah, indikator yang pertama yaitu jenis-jenis pidana di dalam KUHP berdasarkan pasal 10 KUHP. Pidana dalam KUHP terbagi menjadi yang pertama itu pidana pokok, yang dimana dalam pidana pokok ini terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Yang kedua itu ada pidana tambahan, yang dimana pidana tambahan ini terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, indikator yang kedua itu yaitu jenis pidana bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang dimana pemidanaan anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Nah, yang dimana terdiri dari yang pertama itu pidana pokok yang isinya itu pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan, pelayanan, pengawasan, pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga atau LPKA, dan pidana penjara. Nah, yang kedua itu ada pidana tambahan yang terdiri dari perampasan keuntungan hasil tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Nah, indikator yang ketiga yaitu analisis tentang pidana mati. Jadi, pidana mati adalah hukuman yang paling berat karena menghilangkan hak hidup, yang dimana pidana ini tuh dijatuhkan untuk kejahatan yang luar biasa, tetapi menimbulkan perdebatan karena berpotensi dalam melanggar HAM atau hak asasi manusia dan risiko salah vonis. Nah, di Indonesia, pidana mati ini masih berlaku tetapi dibatasi dan digunakan sebagai upaya terakhir. Nah, indikator yang terakhir atau yang keempat yaitu perbandingan KUHP lama dan KUHP baru.
Nah, KUHP lama itu bersifat represif dan menekankan pembalasan dengan pidana mati sebagai pidana pokok. Nah, sedangkan KUHP baru itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu lebih humanis, yang dimana berlandaskan Pancasila, menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan alternatif terakhir, serta menekankan rehabilitasi dan keadilan restoratif.